Istana Raja Naga, Bab 26. Dua wanita yang turun dari mobil memiliki dua gaya yang sangat berbeda, tetapi keduanya sangat menarik. Wanita yang turun dari pengemudi utama memiliki rambut panjang, hitam mulus dan halus, tanpa bedak, tetapi tanpa celah. Lin Qinghan mengenakan gaun biru langit, pergelangan tangan putih dengan gelang platinum, dua berlian bersinar, leher putih, sistem kilatan perak, dan leher putih saling memantulkan. Penampilannya sepertinya ditakdirkan untuk menjadi karakter utama dan menarik perhatian orang. "Qinghan, kamu di sini." Suara Suolan terdengar, dan dia melihat seorang pemuda tampan setinggi 1,8 meter mengenakan setelan Armani berjalan ke arah Lin Qinghan, dan di mata pemuda itu, ada penuh kekaguman. "Lagu Tao, sudah lama sekali." Lin Qinghan tersenyum tipis pada pemuda itu. "Ya, sudah lama sekali, kamu masih sangat cantik." Song Tao mengambil inisiatif untuk menjangkau Lin Qinghan, panas mendesis yang keluar dari matanya bisa dilihat oleh siapa saja. "Saya katakan Song Tao, begitu Anda melihat Qinghan, Anda mengabaikan yang lain. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku berdiri di sini?" Nilan, yang mengenakan gaun hitam, berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, temperamennya, tidak seperti jenis halus Lin Qinghan, tetapi lebih Inggris, sehingga orang akan merasa baik karena temperamennya segera setelah mereka bertemu. Adapun Lin Qinghan, itu akan memberi orang perasaan bahwa mereka hanya bisa menonton dari jauh, tetapi tidak profan. "Haha, tentu saja tidak, saya hanya terpana oleh aura dari dua wanita cantik yang luar biasa itu." Song Tao tersenyum lebar, "Ayo, semua orang hampir tiba, hanya menunggu kalian berdua, masuk." Song Tao menyapa kedua wanita itu dan pergi ke hotel. Kantor polisi Kota Perak. Zhang Xuan berbaring di kursi kantor yang lebar, menikmati semangka dingin yang disiapkan untuknya oleh direktur. Han duduk dengan lembut di samping, tangan memegangi dadanya, menatap mati pada Zhang Xuan, kemarahan muncul dari matanya. Sekarang Han lembut telah yakin bahwa ini bermarga Zhang, 100% adalah cucu dari keluarga mana tuan muda, biarkan kaya, sembrono, mereka harus membiarkan dia makan kepahitan. Tak lama kemudian, tiba saatnya untuk pergi bertugas, para petugas reserse kriminal pergi silih berganti. "Tim Han, kamu tidak pergi." Seorang petugas polisi memandang Han dengan lembut. "Tidak pergi." Nada lembut Han penuh dengan iritasi, sepasang mata menatap mematikan pada Zhang Xuan, hanya memikirkan apa yang dapat digunakan untuk membuat orang ini menderita. Setelah menonton video pengawasan Han lembut sudah mengerti, Zhang Xuan ini ada di stasiun bus oleh beberapa gangster dipaksa untuk pergi, sesuai dengan prosedur normal untuk pergi, dia hanya perlu membuat pernyataan dan kemudian bisa pergi. Namun, penampilan Zhang Xuan, tetapi membuat Han marah, terutama ketika dia mengatakan dia berdiri di sana dan tidak bergerak. Beberapa pria kuat jatuh di depannya omong kosong, jadi Han lembut sangat tidak senang. Han mata lembut untuk melihat divisi investigasi kriminal semakin sedikit orang, sampai hanya dia dan Zhang Xuan, dia melihat sudut kiri atas kamera keamanan kantor, dan kemudian mematikan kamera diam, tinju, menuju Zhang Xuan. Zhang Xuan baru saja selesai makan semangka dingin dan sedang duduk di kursi kantor yang lebar, menyeka mulutnya dengan wajah puas, ketika dia melihat wanita polisi cantik ini berjalan ke arahnya. "Kecantikan, kamu." Zhang Xuan baru saja akan membuka mulutnya ketika dia melihat kepalan tangan merah muda dengan cepat membesar di pupilnya. Kepala Zhang Xuan dengan lembut menyimpang, dengan mudah menghindari tinju lembut Han, mengulurkan kakinya di depan kaki lembut Han yang dilempar dengan lembut. Han Tender hanya merasakan momen berat yang tidak stabil, seluruh orang ditanam ke depan. Penanaman ini, begitu kelembutan Han seluruh tubuh bagian atas terlempar ke tubuh Zhang Xuan. Zhang Xuan pada saat ini, dapat dengan jelas mencium aroma rambut lembut Han, kelembutan di depan tubuh sangat jelas, jika tidak tahu, tetapi juga berpikir Han lembut di kepala burung yang terletak di dada Zhang Xuan. Zhang Xuan dibawa kursi kantor karena kekuatan rotasi yang lambat, rotasi sedemikian rupa sehingga tidak ada titik kekuatan Han lembut lagi menghasilkan penurunan, awalnya berbaring di kepala kecil dada Zhang Xuan, bergerak ke arah perut Zhang Xuan. "Tim Han, itu tidak bagus." Ledakan, dengan suara, pintu bareskrim yang semula tertutup rapat, didorong terbuka dengan kasar oleh seorang petugas polisi. Wajah petugas polisi yang awalnya cemas karena pemandangan di depannya, langsung menjadi tercengang. Dia melihat, Tyrannosaurus wanita polisi yang dikenal sebagai Tim Han, berbaring di atas seorang pria yang. Detik berikutnya, petugas segera keluar dari kantor dan menutup pintu di belakangnya. Sekitar 10 detik kemudian, pintu kantor ditarik terbuka dari dalam, dan melihat Han Tender berjalan keluar dengan marah, meninggalkan pandangan yang baik padanya, dan kemudian dengan cepat pergi. Petugas polisi yang bergegas ke kantor sebelumnya mengangguk berulang kali, dan hanya setelah Han dengan lembut pergi, dia dengan hati-hati mendorong pintu kantor dan mengacungkan jempol kepada Zhang Xuan yang sedang duduk di kursi kantor. "Bung, pengganggu, orang biasa menghabiskan malam di tempat asing, akan merasa ekstra panjang, tetapi ini bukan apa-apa bagi Zhang Xuan." Malam berlalu, Zhang Xuan bersemangat untuk melakukan transkrip rutin. Terjebak di kota air, Milan berdiri di depan pintu villa dengan wajah cemas. "Qinghan, mengapa suamimu belum kembali? Konser akan segera dimulai." Lin Qinghan, mengenakan gaun hitam, dengan rambut melingkar di belakang kepalanya, menggelengkan kepalanya ke arah Milan. "Aku tidak bisa menelepon, dia harusnya masih sibuk, setiap kali dia bekerja, dia meletakkan teleponnya ke samping." Meskipun Lin Qinghan berkata begitu, tetapi pada kenyataannya, ponselnya sama sekali dan catatan panggilan Zhang Xuan, pada saat dia merayakan di dalam hatinya, tampaknya Zhang Xuan ini cukup pintar, tahu bahwa beberapa hal tidak dapat ditemukan. Hanya konser hari ini tidak muncul, bagus. Tetapi, bisakah tiket ini dipesan?
Milan cemas di halaman, dia khusus menyiapkan beberapa pertanyaan profesional tadi malam, siap untuk berada di konser hari ini akan pembohong emosional dihancurkan. Tetapi jika Anda tidak datang, semuanya sia-sia. Oke, ayo pergi dulu, aku mengiriminya pesan teks, dia akan datang sendiri setelah dia sibuk, ayo pergi. Lin Qinghan meraih tangan kecil Mulan, setengah menyeret dan setengah menarik Milan ke mobil. Pak Jif, pianis terkenal di dunia, berita tentang dia untuk melakukan tur dunia keluar, seluruh industri musik menjadi gila karenanya, jadwal kota Yinzhou ditetapkan 3 bulan lalu, dan hari jadwal ditetapkan, tiket konser disambar, maka dapat dilihat betapa hebatnya pesona Pak Jif. Aula musik negara perak, ketika Lin Qinghan dan Milan tiba di sini, ada orang-orang yang berkerumun di luar aula, dan keamanan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga perdamaian. Hah, Qinghan, suara pria yang sedikit terkejut terdengar di belakang Lin Pleasehan. Lin Qinghan berbalik dan sedikit mengernyit, lagu Tao. Yang berdiri di belakang Lin Qinghan tidak lain adalah Song Tao, yang telah menunjukkan cinta yang kuat untuk Lin Qinghan di reuni kelas kemarin. Haha, kebetulan sekali, Song Tao tertawa terbahak-bahak beberapa kali, Qinghan kalian juga di sini untuk melihat konser. Bab 27. Panggil saja aku dengan nama lengkapku. Sikap Lin Qinghan terhadap Song Tao agak dingin, ini hanya karena kemarin, Song Tao terus memukuli Lin Qinghan untuk minum, juga mengusulkan beberapa permainan minum yang ambigu. Jika bukan pengalaman panjang Lin Qinghan di pusat perbelanjaan, perjamuan juga terlibat lebih banyak, bisa tidak memikirkan cara untuk menolak. Tadi malam, Lin Qinghan juga dengan jelas memberitahu Song Tao, dia telah menikah, tetapi Song Tao masih tidak setengah langkah mundur, setelah 3 putaran anggur, tetapi juga di depan banyak teman sekelas lama dan pengakuan Lin Qinghan, membuat Lin Qinghan sangat marah. Malu, Qinghan, semua teman sekelas lama, membuat begitu asing mengapa. Song Tao mengabaikan kata-kata Lin Qinghan, berjalan langsung ke Lin Qinghan, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan putih Lin Qinghan. Lin Qinghan melangkah mundur dan menghindari cengkeraman Song Tao. Song Tao, memiliki harga diri, Milan, ayo pergi. Murid Lin Qinghan memelototi Song Tao dengan marah, menarik Milan dan berjalan menuju aula musik. Song Tao menatap punggung Lin Qinghan yang menakjubkan, tatapannya penuh agresi, dia sedikit merapikan setelan burgund di bagian atas tubuhnya, senyum main-main tergantung di wajahnya. Pelacur, aku akan melihat berapa lama kamu masih bisa sombong di sana. Akan menjadi hari ketika kamu memohon padaku. Kantor polisi kota Yinzhou. Zhang Xuan dalam tatapan lembut Han ingin membunuh keluar dari pintu kantor polisi, mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu, pukul 10 pagi. Tiba-tiba, jantung Zhang Xuan berdebar. Selesai, hari ini untuk pergi ke konser. Oh tidak, Zhang Xuan selalu tenang dan tampak tenang tiba-tiba menjadi panik, bahkan dalam tembakan dia bisa berjalan santai, sekarang seolah menghadapi masalah besar. Zhang Xuan membuat panggilan telepon dan meminta seseorang memeriksa waktu konser, dan merasa lega mengetahui bahwa konser tidak akan berakhir sampai pukul 1.30 siang. Sepertinya masih terlambat, tapi selalu ada cara untuk memperbaiki situasi. Zhang Xuan melihat ke arah kota dan perlahan menghela nafas. Pukul 12 siang, jalan-jalan di sekitar aula musik di kota Yinzhou, setiap 50 meter, ada 2 polisi lalu lintas berseragam berdiri, dan tempat parkir aula musik penuh dengan mobil mewah. Melihat nomor plat itu, kebanyakan dari mereka berasal dari provinsi. Untuk konser Pak Jif, banyak orang harus datang ke sini meski harus menempuh jarak ribuan kilometer. Aston Martin edisi terbatas global yang diparkir di depan aula musik, seorang pemuda tampan, mengenakan setelan kasual, bersandar di pintu mobil, mengobrol dengan 2 gadis cantik di depannya. Kedua gadis itu dari waktu ke waktu mengeluarkan tawa halus, mengedipkan mata pada pemuda tampan itu. Jas Zhang Xuan berkeringat muncul di depan aula musik, melihat pemuda tampan itu, melambai padanya. Pemuda yang tersenyum pada kedua gadis itu 1 detik, segera menjadi serius saat berikutnya dia melihat Zhang Xuan, dan mengabaikan kedua gadis itu, dengan cepat berlari ke Zhang Xuan, "Bos, kamu di sini." "Di mana Pak Jif?" Zhang Xuan langsung membuka mulutnya dan bertanya. Kata-kata Zhang Xuan, untuk didengar oleh orang lain, akan sangat terkejut, yang tidak akan penuh hormat ketika menyebutkan 3 kata Pak Jif, diikuti oleh kata master, tetapi dengarkan nada Zhang Xuan, seolah-olah seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Di mana mereka telah tiba. Lama menunggu di dalam, awalnya konser ini dia akan memainkan 13 buah, setelah tahu kamu datang, tidak ada yang lari ke pintu, sekarang hanya bermain 4, kata bos, kamu memakai begitu formal hari ini, berencana untuk tampil di atas panggung. Pemuda tampan itu bertanya-tanya. Zhang Xuan mengangguk. Silver State Music Hall, dengan total 3.778 kursi, telah lama dipenuhi orang, dan meskipun selama 2 jam, Grandmaster Pak Jif hanya memainkan 4 lagu, itu masih membuat perjalanan itu berharga. Lin Qinghan dan Milan duduk di kursi baris ketiga, lampu panggung redup di antara yang dipenuhi dengan sedikit sinar matahari, memabukkan. Musik yang elegan terdengar, wajah Milan memabukkan. "Qinghan, apakah kamu masih ingat, ketika kita masih kuliah, kita berbaring di halaman, membicarakan keinginan kita untuk masa depan?" "Tentu saja aku ingat." Lin Qinghan mengangguk dengan lembut, tatapan retrospektif di matanya. "Pada saat itu, Anda dan saya sama-sama menyukai musik, dan saya mengatakan bahwa saya menantikan hari ketika orang yang paling saya cintai dapat memainkan lagu hanya untuk saya di konser." Ketika Lin Qinghan mengatakan ini, jejak kehilangan terlihat di matanya lagi tanpa terasa. Pikirkan tentang keinginan saat itu, dan kemudian pikirkan tentang hadiah Anda, itu di luar jangkauan. Milan tertawa, "Saat itu, kami sangat kekanak-kanakan." "Ya, itu cukup kekanak-kanakan." Wajah cantik Lin Qinghan menunjukkan senyum mencela diri sendiri,
tapi keinginan itu memang cukup indah. Saat ini, kita tidak punya waktu untuk berfantasi tentang ini. Kadang-kadang datang untuk mendengar permainan master, bagi kita, itu sudah sangat langka. Kedua wanita itu berbicara dengan berbisik ketika tiba-tiba, sebuah lampu sorot turun dari atas panggung dan langsung menyinari Lin Qinghan. Satu-satunya orang di antara penonton yang remang-remang itu adalah Lin Qinghan, bermandikan cahaya putih ini. Dalam suara surround aula musik, suara keras pembawa acara juga terdengar di waktu yang tepat. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hari ini, kami telah menerima permintaan khusus dari seorang pria untuk menyatakan cintanya kepada wanita yang dicintainya di konser hari ini, dan murid Master Pajif, Master Yelazi, akan mempersembahkan sebuah lagu. Begitu kata-kata tuan rumah jatuh, di aula musik, iringan piano yang indah terdengar. Dan semua mata terfokus pada tubuh Lin Qinghan. Musiknya elegan, seperti air yang mengalir perlahan, biola terdengar, suaranya melekat, seolah-olah saat ini, membawa orang ke dalam semacam suasana jembatan kecil dan air yang mengalir. Ada desa, dengan dunia, ada mata air jernih yang mengalir di depan desa, matahari terbenam senja, asap memasak mengepul. Kunci piano berdenting, seperti hujan, ke sungai, membuat orang merasa akrab dan lembut. Sorotan di atas panggung perlahan bergerak, suara langkah kaki yang mantap terdengar. Pada saat ini, mata semua orang di aula musik melihat dengan sorotan, melihat wajah tampan, mengenakan jas Song Tao, memegang buket bunga, dengan lembut senyum di wajahnya, mata penuh cinta yang dalam, di bawah sorotan, ke arah Lin Qinghan. Di aula musik, banyak wanita muda memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Song Tao seperti pangeran yang menawan, mengungkapkan cintanya kepada kekasihnya di bawah sorotan dan dalam suara musik yang lembut, dan mereka berharap pacar mereka bisa begitu romantis. Lin Qinghan hanya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tetapi begitu dia melihat Song Tao, dia segera mengerti, rasa jijik muncul di matanya, menarik Milan ke sampingnya, dan bangkit langsung dari tempat duduknya. Ayo pergi. Bab 28. Qinghan, apakah kamu tahu? Suara Song Tao terdengar jelas di seluruh aula musik. Dia sudah lama membawa headsetnya agar semua orang bisa mendengar suaranya yang rendah magnet. Kamu dan aku sudah saling kenal sekarang selama 5 tahun. Sejak pertama kali aku melihatmu, kamu sudah tinggal di hati saya dan tidak pernah pergi. Anda sesuci malaikat, membawa saya cahaya. Saya telah berfantasi berkali-kali tentang waktu yang saya habiskan bersama Anda. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan hari ini sangat kasar, tetapi saya tidak dapat membantu diriku sendiri. Aku sangat ingin mengungkapkan cintaku padamu, dan hari ini, di hadapan semua orang, saya ingin memberitahu semua orang bahwa saya mencintaimu. Begitu kata-kata Song Tao jatuh, suara wanita yang renyah, tidak sabar, terdengar. Nikahi dia. Suara wanita ini, seolah-olah itu adalah sekering, langsung menyulut suasana seluruh aula musik. Nikahi dia, nikahi dia. Wanita yang pertama kali meneriakkan kata-kata, menikahlah dengannya, juga mencibir dan menyusut ke kerumunan, tidak pernah berbicara lagi. Lin Qinghan menghadapi tatapan jelek di sekitar, dia benar-benar tidak berharap Song Tao akan membuat pertunjukan seperti itu. Kerumunan suara, biarkan dia ekstra tidak nyaman. Song Tao memandangi wanita sempurna di depannya. Hari ini, adalah pengakuannya sendiri yang disiapkan secara khusus. Dia mengundang murid Master Pajif untuk bermain untuk dirinya sendiri, mengundang tak terhitung untuk membantu dirinya sendiri untuk meneriakkan 3 kata menikah dengannya. Hari ini, dia terikat untuk membuat pengakuannya sendiri yang sempurna, menempati berita utama besok di kota Yinzhou. Dia bahkan bisa memikirkan apa yang akan ditulis di berita besok. Presiden Lin, menikah, tetapi di konser dengan seorang pria dalam hubungan yang ambigu. Pria itu mengadakan pengakuan besar untuk Presiden grup Lin. Begitu berita ini keluar, Song Tao yakin Lin akan terpengaruh oleh berita beranda seperti itu, dan dia sendiri akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tepat ketika Song Tao menang, Lin Qinghan sangat marah dan siap untuk pergi. Suara jingoisme, tiba-tiba terdengar, keras dan tinggi, itu adalah Gu Zeng. Itu benar-benar menekan suara piano yang lembut, dan sorotan yang mengenai Song Tao, juga pada saat ini, benar-benar gelap. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak, biarkan alarm hati Song Tao, dia merancang pengakuan, tidak ada Gu Zeng, dan mendengarkan suara perlawanan mengacak-acak Gu Zeng, benar-benar hancur mereka baru saja menciptakan suasana hati yang indah. Suara Gu Zeng, kegelapan yang tiba-tiba, membuat Song Tao sangat khawatir, tetapi biarkan Lin membuat Han menghela nafas lega. Jika suara lembut sitar tadi adalah untuk membawa semua orang ke desa yang damai, maka suara sitar yang bernada tinggi ini sekarang adalah untuk membawa orang ke medan perang, seolah-olah ada 1000 tentara yang berlari kencang dan berteriak di depan mereka. Penuh gaya Cina ini memenuhi seluruh aula musik. Tepat ketika suara Zeng tinggi dan mencapai semacam ketinggian, itu tiba-tiba berakhir. Tidak lagi, itu dia. Suara Zeng yang tiba-tiba berhenti membuat orang-orang di aula musik merasa tidak puas. Mereka hanya tertarik dengan suara Zeng, dan pemotongan yang tiba-tiba ini membuat hati mereka merasa ekstra keras. Juga pada saat ini, piano terdengar lagi, jelas bukan instrumen dengan Zeng, tetapi biarkan nada digabungkan dengan sempurna. Suara piano penuh, lembut, penuh dengan cinta yang kuat. Ini adalah gema dari cinta. Lin Qinghan mendengarkan suara sitar ini nanti, kejutan muncul di matanya. Ada juga kenangan, dia pernah sangat menyukai lagu ini, juga menyukai rekaman lagu ini. Di aula musik, di belakang panggung pertunjukan besar, Master Pajif, yang mengenakan tuxedo, sangat bersemangat. Tuhan, dewa musik, hanya dia, di dunia ini, yang dapat menggabungkan Gu Zeng dan piano Cina dengan begitu sempurna bersama-sama. Sorotan redup asli kembali menyala, dan pada saat ini, cahaya menerpa panggung, dan ada piano putih, dan suara piano yang indah bergema dari sini.
Di depan piano, duduk di depan seseorang, dia mengenakan setelan hitam, wajahnya tegas, wajahnya seperti pisau dan kapak, mata yang dalam, seperti lautan bintang yang luas, dia duduk di depan piano putih, 10 jari melayang di atas tuts. Penampilan orang ini menarik perhatian semua orang di aula musik, dan untuk Song Tao, yang baru saja membuat pengakuan besar itu, telah dipilih untuk dilupakan dan dijemur, seperti badut dalam kegelapan. Ya Tuhan, King Han, saat dia melihat orang itu di depan piano, Milan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya, matanya penuh kejutan, ini Zhang Xuan. Itu dia, bagaimana, mungkin, Lin King Han mata sedikit kusam melihat pria yang duduk di depan piano, saat ini Zhang Xuan, mengenakan setelan rapi, dalam konser ini, memainkan Gema Cinta. Zhang Xuan menundukkan kepalanya, suara serak dengan sedikit perayaan terdengar, di pedesaan yang miskin, dalam kehidupan penangkaran yang suram, tahun-tahun saya dengan tenang memudar, tidak ada keilahian, tidak ada inspirasi, tidak ada air mata, tidak ada kehidupan, dan tidak ada kehidupan. Cinta, dan sekarang jiwa sudah mulai terbangun, ketika di depanku muncul kembali kamu, seperti hantu yang berlalu lalang, dan seperti keindahan murni dari roh. Suara kecapi merdu, berbicara tentang suasana hati Zhang Xuan saat ini, melodi elegan yang memabukkan, dan musik mulai menjadi gembira saat dia berbicara sekali lagi. Hatiku melompat dengan ekstasi, karenamu, semuanya bangkit kembali, dengan keilahian, dengan inspirasi, dengan kehidupan, dengan harapan, dan dengan cinta, istri, terima kasih telah muncul dan membawaku masa depan. Suara piano yang elegan menghantui hati semua orang. Sorotan lain muncul, menyinari Lin King Han, tidak sekeras tadi, tetapi sebaliknya, ada lebih banyak cahaya oranye, membuat orang merasa lembut dan hangat. Seluruh aula musik, lampu sorot putih, menyinari Zhang Xuan, yang lain, menyinari Lin King Han, sisa tempat itu, gelap. Ekspresi cinta yang sama, tetapi dua tingkat yang sama sekali berbeda, dibandingkan dengan Zhang Xuan, tindakan Song Tao sebelumnya, seolah-olah itu adalah permainan kekanak-kanakan, atau lebih tepatnya, hanya daun hijau untuk memicu bunga merah. 10 penjaga keamanan berjas berjalan ke kerumunan dan menyeret Song Tao, yang berdiri di depan Lin King Han, pergi, dan bunga yang dipegang Song Tao tumpah ke tanah. Zhang Xuan bangkit dari piano, pada saat yang sama, suara piano jatuh, seluruh aula musik, kembali menjadi sunyi, hanya lampu sorot, dengan langkah kaki Zhang Xuan bergerak. Zhang Xuan menginjak bunga yang tumpah di tangan Song Tao, perlahan berjalan 1 meter di depan Lin King Han, berdiri di sini, 4 mata bertemu, Zhang Xuan menunjukkan senyum, istri, terima kasih telah muncul, sekarang aku bisa memelukmu. Tanda tanya petik 2, Lin King Han menatap pria di depannya, keinginannya saat itu, dipenuhi olehnya, dalam suasana hati ini, Lin King Han tanpa sadar mengangguk, segera setelah itu, dia merasakan ledakan kehangatan mengelilingi dirinya. Bab 29. Zhang Xuan memeluk Lin King Han dan berbisik di telinganya, Tuan, Lin, bagaimana? Penampilanku kali ini tidak buruk, kan? Saya sudah berlatih sejak tadi malam, dan butuh banyak usaha bagi orang-orang untuk membiarkan saya naik ke atas panggung hari ini. Lin King Han langsung bereaksi dan mendorong Zhang Xuan pergi, tepat pada waktunya untuk melihat Zhang Xuan terus berkedip pada dirinya sendiri, dan berkata dengan tidak lucu, oke, duduk dan dengarkan konser, semua tiket dibeli untukmu, dan kamu tetap tidak datang. Hehehe, Zhang Xuan menyanjung senyum, hati menghela nafas lega, sepertinya, dia kali ini dianggap memiliki yang menakutkan. Milan menyaksikan penampilan Zhang Xuan dari samping, api di hatinya muncul, orang ini benar-benar bisa berakting. Tetapi pencapaiannya dalam musik, sangat dalam, tampaknya pertanyaan biasa tidak lagi sulit baginya, kita harus menemukan beberapa cabang untuk menghancurkannya. Song Tao duduk tidak jauh dari Lin King Han, wajahnya berubah menjadi warna hati babi, betapa jeleknya itu, hari ini, dia secara khusus menyiapkan biro ini, tetapi tidak berharap untuk dihancurkan oleh seseorang, itu adalah suami Lin King Han, kan? Jika bukan karena dia, berita utama besok di Yinzhu pasti tentang hubungan kehidupan pribadi Presiden Lin. Saham Lin juga akan terpukul karena ini, tetapi karena dia. Semua untuk apa-apa, Yoyo, lihat saja kamu, aku pikir itu pangeran yang menawan, ternyata orang punya suami, kamu pihak ketiga yang ikut campur, benar-benar di luar kedalamanmu, lihat cara suami orang menunjukkan cintanya, lalu lihat pengakuan menjijikanmu, benar-benar cukup. Seorang gadis duduk di kursi belakang Song Tao dengan wajah menghina. Song Tao memelototi gadis ini, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa, miliknya hari ini, benar-benar meninggalkan orang. Setelah menunggu Zhang Xuan, Tuan Pajif akhirnya menaruh hatinya pada pertunjukan, dan untuk mengekspresikan dirinya dengan lebih baik di depan Zhang Xuan, Pajif dapat dikatakan telah menggunakan semua kekuatannya, hanya untuk meninggalkan kesan yang baik pada dewa musik di hatinya. Melodi yang indah, pertunjukan yang mewah, mendengarkan penonton sangat menyenangkan. Di tengah keengganan penonton, konser maestro Pajif berakhir, dan kedua wanita itu, Lin King Han dan Milan, masih tenggelam dalam musik piano yang elegan dari sebelumnya dan tidak bisa melepaskan diri. Hei, King Han, aku sangat ingin memiliki piringan hitam yang ditandatangani oleh Master Pajif. Tatapan Milan terpaku pada panggung pertunjukan yang telah meredupkan lampunya, matanya penuh niat. Lupakan, Lin King Han menggelengkan kepalanya dengan lembut, matanya dipenuhi dengan kegembiraan tetapi lebih banyak kekecewaan, saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki catatan yang ditandatangani oleh Grandmaster Pajif. Tepat ketika kedua wanita itu melihat ke belakang panggung, Zhang Xuan tersenyum hangat dan mengeluarkan 2 cakram hitam dari saku bagian dalam jasnya. Untukmu, aku baru saja bertemu Master Pajif di belakang panggung, dia memberiku 2, yang ditandatangani olehnya secara pribadi, Yo.
Betulkah? Betulkah? Mata Lin Qinghan muncul dengan kejutan yang intens, dia tetapi dari bertahun-tahun yang lalu, dia berharap untuk memiliki rekor seperti itu. Tentu saja, apakah kamu menginginkannya? Zhang Xuan mengguncang catatan di tangannya dengan paksa. Ya, tentu saja aku menginginkannya. Lin Qinghan tidak sabar untuk mengambil catatan dari tangan Zhang Xuan, meletakkannya di tangannya sendiri, perlahan mengelusnya, melihat tanda tangan bahasa Inggris di atasnya, matanya penuh kegembiraan, dan tanpa sadar berkata, Zhang Xuan, ini bahkan jika saya membelinya, berapa banyak yang Anda katakan? Ini sendiri adalah hadiah untukmu, bicara tentang uang apa atau tidak, ambillah. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan sembarangan. Lin Qinghan juga segera menyadari masalah dalam kata-katanya dan memberi Zhang Xuan tatapan minta maaf. Milan, di sisi lain, tidak terlalu banyak berpikir, dan mengambil rekaman itu dengan gembira, memandangnya dengan mata yang sama dengan kekasihnya, bersenandung pelan, Zhang Xuan, lumayan, bagaimana kamu mendapatkannya, kamu tidak memintanya pada Master Pajif dan dia memberikannya padamu, kan? Pembicara tidak memiliki niat, tetapi pendengar memiliki niat, kata-kata Milan, jadi Lin Tolonghan bersukacita hati tiba-tiba menegang. Bagaimana dia mendapatkan mereka? Master Pajif tidak akan memberikan catatan yang ditandatanganinya dengan mudah, dia pasti telah melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan dua catatan ini, dan penampilan yang baru saja dia berikan, meskipun dia tidak mengatakannya, berapa banyak orang yang harus dia berikan. Mohon memberinya waktu untuk memainkan lagu di konser Master Pajif. Lagu itu barusan, nadanya bulat dan penuh, dia berlatih sendiri, sepanjang malam. Ketika saya memikirkan ini, hati Lin Qinghan bahkan lebih menyesal, dia hanya ingin tertawa sebentar, tetapi dia membuatnya mengalami begitu banyak masalah. Lin Qinghan memandang pria di depannya, dia melihat bahwa Zhang Xuan berkedip pada dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, Lin Qinghan tiba-tiba punya perasaan, pria ini, sepertinya tidak buruk. Pada saat yang sama, bagian belakang panggung pertunjukan aula musik. Mengenakan tuxedo, Pajev menatap pemuda tampan itu dengan napas tertahan, nadanya penuh tentatif, dengan hati-hati bertanya, Tuan, apakah saya masih bisa melihat Tuan itu lagi? Jika guru saya tahu, dia akan senang untuk saya. Apa yang Anda pikirkan? Pemuda tampan itu memutar matanya, fakta bahwa bos dapat menerima dua catatan dari Anda hari ini sudah cukup untuk membuat Anda bangga selama sisa hidup Anda, jadi kembalilah dan laporkan kepada guru Anda. Ya, dia mengerti bahwa di dunia ini, banyak orang ingin memberikan hadiah kepada tuan itu, tetapi hampir tidak ada yang memiliki kehormatan ini untuk membuat tuan itu menerimanya. Hari ini, dia benar-benar mengolah 8 kehidupan keberuntungan untuk keberuntungan. Mereka bertiga berjalan keluar dari aula konser, mungkin karena Lin Qinghan merasa berhutang budi kepada Zhang Xuan, atau karena dua catatan, Lin Qinghan secara resmi mengusulkan untuk makan dengan Zhang Xuan untuk pertama kalinya, yang membuat Zhang Xuan sangat senang. Senang? Mengangguk berulang kali, takut Lin Tolonghan menyesali jenderal itu. Setelah ketiganya pergi, Song Tao yang murung berdiri di pintu masuk aula musik, matanya menatap mematikan pada kendaraan yang pergi di depannya. Setelah melihat dengan matanya sendiri Zhang Xuan 3 orang pergi, Song Tao berjalan menuju tempat parkir dan pergi dengan kecepatan tinggi. Silver State Swan Lake Town, ini adalah area perumahan dengan nama yang sama dengan Seaside Water Town. Dapat membeli rumah di sini, keluarga harus memiliki beberapa juta. Mobil Song Tao ke komunitas, di depan sebuah villa berhenti. Song Tao melihat keluar jendela villa, 5 menit penuh di dalam mobil, sebelum membuka pintu mobil untuk turun, mengetuk pintu villa. Seorang pengasuh wanita muda dan cantik membuka pintu, dan setelah melihat Song Tao, pengasuh wanita berbisik dengan suara rendah, lagu muda, uang muda ingin kamu langsung ke atas. Terima kasih. Song Tao mengangguk dan berjalan ke ruang tamu sebelum menuju ke lantai 2 villa. Bab 30. Song Tao masih berjalan di tangga ketika dia mendengar suara datang dari lantai 2. Bagaimana keadaannya? Detik pertama Song Tao mendengar suara itu, tanpa sadar dia tertegun, lalu menjawab, ada situasi. Sampah. Jepret. Bersamaan dengan kata sampah, sebuah gelas pecah berkeping-keping di kaki Song Tao, diikuti dengan pemandangan Wang Wei dengan piyama berdiri di pintu masuk tangga, wajahnya yang masih memar penuh dendam, dengan kemarahan di matanya, buang-buang, kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan hal sekecil itu. Wang muda, dengarkan penjelasanku. Wajah Song Tao cemas, ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada saya, awalnya semuanya berjalan lancar, untuk disalahkan, hanya Lin Qinghan suaminya itu. Zhang Xuan itu, Wang Wei memiliki kebencian di matanya, apa yang bisa dilakukan bajingan itu? Wang Shao, kemarin di pesta teman sekelas saya mendengar bahwa suami Lin Qinghan terlibat dalam seni, hari ini semuanya berkembang sesuai dengan rencana saya, suaminya tiba-tiba muncul, mengganggu semua rencana. Omong kosong, Wang Wei berjalan ke depan dan menendang Song Tao dengan kakinya yang besar. Song Tao menghadapi tendangan Wang Wei, ingin mengelak dan tidak berani menghindar, ditendang di dada, berguling menuruni tangga, hanya merasakan organ-organ dalam akan tergeser oleh kejatuhan. Artis, Anda benar-benar cerdas, itu adalah sampah, seekor anjing yang bergabung dengan keluarga Lin kami. Jalan rendahan, artis omong kosong macam apa? Tubuh Wang Wei gemetar, apa yang terjadi kemarin telah menjadi mimpi buruknya, berlama-lama, dan sekarang dia ingin mencabik-cabik Zhang Xuan. Song, aku akan memberimu 1 minggu lalu, aku tidak peduli apa yang kamu gunakan untuk menodai reputasi Lin, atau kamu harus memikirkan konsekuensinya, hutang judi di Aocheng, kurasa tidak. Anda akan dapat melunasinya dalam hidup Anda dengan diri Anda sendiri. Keluar, Wang Wei melambaikan tangannya, bahkan tidak melihat Song Tao, menghilang di pintu masuk tangga. Song Tao gemetar dan memanjat, dengan hormat mengatakan dia mengerti dan meninggalkan villa.
Setelah Zhang Xuan dan Lin Qinghan makan siang bersama, Lin Qinghan membawa Milan ke grup Lin. Begitu kedua wanita itu pergi, Zhang Xuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Apakah kamu mengetahuinya? Siapa yang mengirim orang itu? Saya menemukan. Sebuah suara wanita terdengar di ujung telepon. Ini adalah organisasi asosiasi lokal. Apakah Anda ingin kami mengambil tindakan untuk menghancurkannya? Tidak, nada bicara Zhang Xuan ringan. Setiap gerakanmu akan menarik perhatian dunia. Kirimkan aku informasinya. Aku akan pergi sendiri. Bagus. Orang di ujung telepon tidak memiliki sedikit omong kosong dan melakukan hal-hal dengan sangat efisien. Dan ketika dia mengucapkan kata baik, nada peringatan pesan teks berdering di telepon Zhang Xuan. Setelah mendengar bunyi bip ini, Zhang Xuan langsung menutup telepon. Informasi yang dia terima di teleponnya persis informasi asosiasi dari 5 pria kuat yang ingin bergerak padanya kemarin, yang termasuk nama asosiasi, nomor telepon. Dari anggota, Zhang Xuan meliriknya, dan kemudian mengunci targetnya di bar bernama Night. Waktu sekarang adalah pukul 3 sore, belum saatnya bar dibuka, pintu bar malam disembunyikan, tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Zhang Xuan berjalan ke pintu bar, mengangkat tangan kanannya, dan mendorong pintu dengan keras. Berderak, pintu bar perlahan terbuka, bau tembakau yang menyengat muncul ke permukaan. Zhang Xuan mengerutkan kening, matanya mengamati sekeliling bar. Lobi bar berukuran sekitar 700 kaki persegi, dengan panggung, serta kursi kartu yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kursi kartu, ada botol alkohol yang tak terhitung jumlahnya berserakan, menguapkan alkohol yang tersedak ke udara. Zhang Xuan satu kaki ke aula, sebelum Anda punya waktu untuk mengambil langkah berikutnya, aula bar yang remang-remang akan membunyikan suara. Kemarin, ada berita di jalan bahwa seseorang sedang memeriksa kami. Saya pikir siapa itu, tapi itu kamu. Ini adalah suara laki-laki, dengan senyum dingin di suaranya. Wajah Zhang Xuan juga menunjukkan senyum. Mengapa, tidak harus memeriksa? Zhang Xuan tidak terkejut bahwa pihak lain tahu bahwa anak buahnya sedang menyelidiki mereka. Orang-orang Zhang Xuan, ketika mereka melakukan sesuatu, selalu tidak ada tabu. Menyelidiki organisasi klub, tentu saja tidak mungkin licik. Bahkan jika orang-orang dari klub-klub ini tahu tentang itu, tidak masalah, karena klub semacam ini, bahkan tidak diperhitungkan oleh Zhang Xuan dan orang-orangnya, seperti gajah, merawat semut. Oh, lihat kami, siapa yang memberimu keberanian, awalnya ingin membersihkanmu malam ini, karena kamu mengirim dirimu sendiri ke pintu, hadiah besar ini, aku akan mengambilnya. Suara pria di dalam bar tiba-tiba menjadi keras. Lebih dari 10 pemuda dengan pipa baja dan parang muncul di aula, semua menatap Zhang Xuan dengan wajah buruk. Pada saat yang sama, di belakang Zhang Xuan, di luar pintu bar, lebih dari 10 pemuda juga muncul, semua dengan senyum dingin di sudut mulut mereka, dan mereka memandang Zhang Xuan seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya, dengan tatapan tajam. Tatapan penuh gairah. Melihat kemunculan tiba-tiba dari 20 orang ini, wajah Zhang Xuan masih penuh ketenangan, sepertinya, hanya pertama-tama melumpuhkanmu, lalu ajukan pertanyaan, tangan. Mulut Zhang Xuan, kata tangan, jatuh. Bayangan hitam dari atap bar dengan cepat jatuh, tepat ketika bayangan hitam siap bergerak, sirene berbunyi. Zhang Xuan melirik bayangan hitam beberapa kilat jatuh, dan menghilang di sini, seolah-olah tidak pernah muncul secara umum. Sebuah mobil polisi dengan suara sirene berhenti di depan bar malam, para pemuda dengan pipa baja dan parang semua berhamburan begitu mereka melihat mobil polisi. Pengemudi utama mobil polisi terbuka, bunga polisi yang luar biasa Han lembut dari mobil turun, tatapan lembut Han menyapu pintu bar, tatapan itu penuh dengan jijik. Zhang, kamu punya banyak nyali, berita di jalan menyebar seperti api, semua orang menebak bahwa ada pertarungan bersenjata, dan kamu berani datang sendiri. Mulut lembut Han menggantung senyum menghina, menyapu Zhang Xuan, melangkah ke tengah bar, dan berkata dengan keras, siapa yang bertanggung jawab, keluar. Ini aku, Tim Han. Baru saja pemuda dengan mata jahat dan parang di tangan, sekarang diganti dengan senyum menyanjung yang rendah hati, membungkuk dan berlari ke Han yang lembut. Han Tender bahkan tidak melihat orang ini, langsung membuka mulutnya dan bertanya, mengapa kamu meletakkan tangan pada Zhang yang bermarga ini, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Ini, wajah pemuda itu menunjukkan jejak tatapan yang sulit, Tim Han, kamu tahu, aturan jalan ini tidak bisa dilanggar. Aturan, apa yang disebut jalan omong kosong, ada aturannya. Saya memberi Anda 10 detik, jangan katakan itu, atau semua pergi ke kantor polisi. Tim Han, wajah pemuda itu menyedihkan, ada 5 detik, Han lembut melihat telepon,